Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Hari ini saya akan mengunjungi ke kediaman guru viral Andi Santoso. Yuk kita ikuti perjalanannya. Ini desanya guru yang viral itu. Saya juga penasaran. Ini berada di Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan di situ sudah ada orangnya. Kita akan menuju ke sana. Ini tempatnya ini berada di sebelahnya jalan. Dan di situ ada sawah yang hijau ruyu-ruyu itu. Nah, ini saya akan masuk ke kediamannya. Kita akan masuk ke situ lah. Di situ sudah ada Pak gurunya. Nah, ini. Nah, ini Pak gurunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Nah, ini saya sudah di kediamannya. Saya akan bertanya-tanya kepada Pak Guru. Pak Andi. Iya. Monggo tinara. Perkenalkan Pak Andi, saya dari Jombang. Ya, YouTuber dari Jombang. Narendra Sila. Iya. Dan teman saya Kuno Brono juga dari Jombang. Ini kan saya melihat dari media sosial. Itu baik dari Facebook atau dari YouTube. Iya. Itu ternyata Bapak Andi ini adalah sosok guru yang viral di media sosial dimanapun media. Itu sudah viral sekarang. Nah sekarang gini Pak, saya penasaran sekali Pak dengan Bapak Andi ini. Ternyata Bapak Andi ini kan mau tanya perjalanannya mulai menjadi guru ya. Iya. Dari awal tahun berapa sampai dan ngajar di mana gitu Pak? Iya, sampai Ya. sekarang itu. Iya Pak, betul. Iya, gini perkenalkan nama saya Andi Santoso. Saya ini berada di kediaman saya Dusun Palombo, Desa Kedung Kumpul, Sukorame, Lamongan ya. Ya, pada cerita dari pada saat masuk di daerah pedalaman itu memang saya itu sejak SMA itu saya masih SMA 1 Melulu itu saya belum menerima ijazah waktu itu. Cerita awal pertama kali masuk ya. Itu begini ceritanya. Saya waktu itu menunggu ijazah belum keluar, masih SMA. Ya. Nah, di waktu hari Pahing di sini kan Sukorame kan pasarnya kan pasar Pahing. Oh iya. Ada seseorang dari pedalaman sana ke dusun Kedung Deneng itu mau belanja ke Sukorame. Ya. Posisi kan musimnya musim hujan, jadi kan jalannya becek, akhirnya kakinya itu kan banyak lelumpur ya. Iya. Waktu itu mampir ke sini pagi-pagi, terus ketemu bapak minta air untuk bersihkan kakinya. Ya. Waktu itu saya masih tidur, dan di saat itu saya masih tidur, bapak dengan berbincang-bincang dengan orang pedalaman tadi cerita bahwa di daerah Kedung Dendeng yang ikut wilayah Jombang itu dalam ceritanya itu tidak ada yang mau mengajar di tempat itu, hanya satu orang yang mau mengajar. Istilah Jawanya itu kekurangan guru. Waktu itu bahkan dari cerita warga setempat itu di situ ada yang lulusan SMA saja di tahun 2006 itu tidak ada yang mau mengajar di tempat itu. Padahal di situ benar-benar kekurangan Guru ya. pendidik atau guru. Nah waktu itu saya masih tidur, seakan-akan dalam telinga saya itu ada yang bisikin atau seakan-akan terbawa mimpi. Ya. Mendengar cerita bapak tadi bahwa di Kedung Dendeng itu kekurangan guru, tidak ada yang mengajar, hanya satu yang mengajar dari pribumi situ. Dan sekarang teman saya itu sudah jadi PNS. Saya masuk pertama kali itu 2006. 2006. Saya masih SMA, masih menunggu ijazah. Dalam waktu saya tidur tadi, saya seakan-akan ada yang bilangin atau hati saya itu terketuk, seakan-akan saya disuruh untuk berjuang di tempat itu. Bener. Padahal saya masih SMA itu tidak ada niat pun menjadi guru waktu itu. Tidak ada
niat sama sekali untuk menjadi guru, karena saya itu terasa hati saya tersenyum, kasihan, dan apa ya, nggak istilah Johone gak mentolo di tempat itu. Nasib anak-anak penerus bangsa di sana, nasib tunas anak didik yang masih kecil itu saya terasa kasihan ya. Akhirnya ada rasa inisiatif atau ada kentek di hati untuk terjun langsung ke lapangan. Nah, waktu itu saya masih menunggu ijazah ya. Terus akhirnya saya cari alamat bapak kepala sekolah yang ada di SDN Jibrapa 2 itu. Saya lalu ke rumahnya, lalu saya menawarkan dengan keikhlasan ya. Kalau ada lowongan saya siap mengajar. Tapi saya juga ada keterangannya, saya masih SMA ya. Nunggu ijazah belum keluar. Dan ternyata dengan senangnya bapak kepala sekolah itu menerima saya dengan tulus hati. Monggo mas. Padahal saya itu masih SMA pak, ijazah belum keluar. Gak apa-apa, bisa diatur, karena memang di daerah itu kekurangan murid, kekurangan guru memang kan. Guru ya. Akhirnya saya terjun langsung. Di waktu itu PNS-nya cuma 1 di tahun 2006. PNS-nya 2 dengan kepala sekolah. Sukuannya, honorernya itu cuma 2, saya dengan teman saya itu. Sampai sekarang masih ada pak? Sekarang ya. Dulu itu saya mengajar itu karena membagi waktu antar teman saya. Di waktu ada rapat, ada kumpulan itu, bahkan saya sering sekali mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Bayangkan ini 1 kelas 6 saya ajar semua. Itu jumlahnya muridnya masing-masing berapa pak? Itu semua totalnya 35 sampai 40 pak di tahun itu. Soalnya pak itu SD kecil, satu dusun. Satu dusun ya. Karena wilayahnya luas pak. Di sana itu karena orang nggak mau ngajar, alasannya satu, medannya sangat berat ya. Terus melewati 3 sungai tanpa jembatan. Dulu gajinya itu cuma 50.000 di tahun 2006. Itu 50.000 untuk 1 bulan atau 1 minggu pak? 1 bulan pak. Loh, 1 bulan pak ya? Iya. Itu tahun 2006 pak ya? 2006. Loh. Bahkan saya itu tidak memikir gaji waktu itu. Tapi sebelum saya terjun ke lapangan, saya itu sudah berpikir 1000 kali. Ya. Mesti saya kendalanya tetap transport. Nah, bagaimana saya itu memperoleh transport, uang dari manapun sekiranya untuk bisa membeli bensin setiap hari berangkat. Nah, itu ya saya pulang cari kayu bakar untuk dijual kembali biar dapat bensin untuk hari-hari berikutnya. Pengalaman saya itu waktu 2006 itu medannya lebih berat daripada sekarang pak. Gitu ya. Itu saya pernah jalan kaki dari sini sampai SDN Jibrapa 2 Desa Pedalaman itu kan hampir 11 kilo pak, 11 kilo lebih. Terus lu ya pak, soalnya kan Melewati gunung, ya. Terus melewati sungai 3 kali. Waktu itu saya di tahun 2006 ini kalau musim kemarau bisa pakai sepeda, terus musim penghujan itu enggak bisa pakai sepeda. Karena apa? Saya belum menguasai medan. Jadi saya tiap hari itu jalan kaki 11 kilo kali 2 kali PP. Berarti kan sekitar 22 kilo. 20 kilo ya. 22 kilo itu selama 4 bulan kecuali hari Minggu. Itu berangkat dari rumah jam berapa pak? Jam 5. Jam 5 pagi. Sampai sekolah sampai sana jam 7:04. Berarti cepat sekali pak. Itu saya buat cepat pak. Soalnya kalau terlambat saya kan kesiangan. Oh iya. Saya buat berangkat jam 5 itu supaya nyampe sana itu kurang lebih jam 7:04, paling lambat jam 7:30 itu paling lambat. Itu karena medannya licin pak, harus menyeberangi sungai. Iya sungai. Itu medannya saya lihat di YouTube juga gitu pak. Iya. Suaranya seperti itu pak, banjir terus bapak terus gendong muridnya itu iya. ya. Waktu itu juga saya itu kasihan sama murid-murid yang RT terakhir pak. Ya. RT terakhir itu anaknya kecil-kecil. Terus kalau musim penghujan itu pagi itu banjirnya masih segini pak. Oh setengah meter ya? Iya pak, lebih ya? Itu anak-anak kalau tidak diantarkan orang tuanya itu berbahaya, bisa pak, terbawa banjir. Nah karena kadang ada orang tuanya sibuk atau tidak, saya dulu juga pernah menginap hampir 2 bulan di sana. Pada posisi parah itu tiap hari menjemput anak-anak untuk menyeberangi sungai. Jadi saya kasihan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus gini pak, kan dari 2006 pak ya, sampai sekarang itu istilahnya suka dukanya bapak apa ya? Ya banyak sekali mas. Memang kalau kita sewajarnya manusia itu ya kadang ada rasa putus asa,
Ya. ada rasa lelah, itu wajar sebagai Ya. manusia. Betul, Pak. Tapi sebelumnya itu sudah saya niat insun, istilah Jawane enak gak enak tak lakoni, Pak. Nah, Oh, gitu ya. memang apa Iya. kenyataannya itu beratnya itu kita itu berangkat harus membutuhkan modal transport untuk membeli bensin, sedangkan nggak cukup, gaji ya? itu tidak seberapa gitu. Iya. Jadi saya harus sehabis pulang sekolah itu harus cari kayu bakar, cari hal-hal yang di dalam hutan yang tidak dilarang pihak bertani untuk Ya. dijual kembali. Jadi penghasilan dari apa? Dua sekolah itu cari apa? Anu Pak ya? Kayu bakar Pak ya? Iya, Dijual cari ya? kayu bakar. Hanya itu aja Pak? Yang Iya. lainnya? Ya pernah saya itu punya modal sedikit, itu saya pernah apa itu jualan karak itu. Itu karak Oh, itu, karat. iya. Oh, iya, oh, iya. Bahkan dulu itu saya pernah dihina, guru kok bakal karak. Padahal tujuan saya baik, selama saya tidak merugikan orang lain, Ya halal penting Pak. Ya. yang penting halal. Tujuannya juga untuk anak didik mereka gitu. Iya, iya. Biarkan orang itu kan kalau istilahnya berkomentar jelek atau gini kan sekedar memandang kita, tapi tidak tahu ketulusan hati kita yang sebenarnya. Betul Pak. Terus ini Pak, masalah sekarang untuk tahun 2000 berapa? Ini 2021 ya. Ini tenaga gurunya ada berapa Pak? Sekarang ada 8 nih Pak, ini sukuannya yang ya sudah banyak ya sukuannya. Ya. Itu pun teman saya itu juga bekas murid saya sendiri. Jadi guru sama ya? Iya. Oh, jadi Bahkan dari teman ya? iya. Teman. Dulu itu bekas murid saya Iya. SD dan sekarang sudah mengajar di sama kantor dengan saya di SDN Jipurapa 2 ini. Ya. Terus ada juga yang murid saya itu yang sudah sukses, Ya. sudah transportnya sudah pakai mobil, sudah apa, ya gurunya cuma pakai sepeda. Sepeda motor ini Sepeda ya? motor ini Iya. iya. Iya, iya. Memang saya begini Pak, Iya. meskipun saya keadaan begini, paling enggak apa mengangkat atau mengubah generasi muda di sana itu supaya enggak kalah dengan Di luar. generasi di luar. Nah, akhirnya ya terjadi. Iya. Ya itu termasuk apa sebuah kebahagiaan bagi saya. Saya tidak berharap saya itu untuk lebih melihat anak didik saya lebih berhasil, itu termasuk berarti Bapak udah niat berhasil saya itu naikkan itu Pak ya, tulus derajatnya? dan benar-benar dijabai sama sing kuasa. Ya, betul. Terus untuk saat ini Pak, Bapak kan sekarang tahun 2001 ini sudah diangkat jadi PNS atau masih honorer Pak? Saya masih honorer, pernah ikut tes itu 4 kali tapi nggak lolos. Memang grade-nya itu terlalu tinggi Pak. Oh, gitu. Sebenarnya kalau tes itu sebenarnya pemerintah itu lebih memperhatikan yang masa kerja lama sebaiknya itu. Iya betul ya. Tidak harus dibuka umum gitu kan, kasihan yang masa kerja lama. Ya kita tidak berharap, cuma kita itu istilah Jawa ini kok ya yang pemerintah itu perasaan lah, kasarnya kan gitu. Iya. Ada perhatian lebih yang masa kerja lama itu kan kasihan. Itu teman saya yang sama-sama honorer itu sudah PNS. Belum PNS ya? Tinggal Bapak saya yang belum. Itu ijazahnya apa Pak, yang temannya Bapak itu? Sama-sama Sama-sama, S1, Pak, ya? S1 PGSD linier itu Pak. Itu berapa tahun Pak dia Pak? Dia cuma 12 tahun jadi PNS. 12 tahun. Iya. Oh, Bapak? Kalau hampir ini 17 ya. 17 tahun Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak akan Iya, jadi PNS Pak amin. gitu Pak. Terus lagi Pak, selama ini tenaga honorer Bapak itu gajinya berapa? Mohon maaf ya. Iya. Ya. Saya jujur aja. Ya. Kemarin itu 300.000 dapat tambahan 200.000 Pak. Berarti 500 Pak ya. Iya. 500 satu bulan Pak ya. Iya. 500 satu bulan kalau buat transport aja. Transport saya itu minim satu hari kalau musim hujan ini minim 35.000 Pak. 30.000. Berarti Sampai Bapak 40.000. nggak cukup Pak ya buat apa? Nggak Transport cukup aja. sama sekali Pak. Oh. Itu bahkan tidak hanya tidak cukup itu. Ya sudah transport saya saja satu bulan ini kurang lebih 1.200.000 minim. Dulu. Buat beli bensin saja. Berarti udah minus Pak ya? Iya, ya enggak minus Iya, ini. iya, Tapi Pak, memang betul. sudah saya jalani, sudah saya Iya. ibaratnya saya niati dengan ikhlas. Ya semoga saja ada jalan lah. Kita Iya. tidak berharap tinggi, tapi istilahnya pasti besok suatu hari Betul, tetap Pak. ada. Ya mudah-mudahan ada rezeki Ya. lain dari selain guru ini. Gusti Allah maringi istilah rezeki yang Rezeki. di luar dugaan kita. Ya istilah Gitu, Pak. Jawane kan ijar pari wa pari Pak. Lah Nah, betul.